Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin hadirat bapak-bapak, Masya Allah, lumayan ramai jamaah majelis tafsir hari Minggu mengimbangi yang di gereja. Semoga Allah SWT dengan hadirnya kita di majelis tafsir ini menjadikan kita hidayah, menjadikan kita mampu kuat dalam beramal soleh, sehingga di penghujung mendapatkan ridhonya Allah, menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Sebelum mengkaji ayat 67 mana sanubinat kemarin ada disebutkan wallahu ma'as sabirin, Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Sabar ada kalanya sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam segala hal. Karena sifat kesabaran itulah yang dibawa oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah ada firmankan pada surat Al-Anfal ayat yang ke-67, Maka nabi nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizul hakim. Makana berawal langsung sudah diawali dengan huruf nafi. Enggak layak bagi seorang nabi. Apa? Ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ard. Jadi enggak pantas, enggak layak bagi seorang nabi bila keberadaannya itu kepadanya asra, dia kok punya tawanan sehingga sebelum dia dapat melumpuhkan akan musuh-musuhnya di muka bumi ini. Maka sering kita dengar bahkan termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, perang itu perang, bahkan memimpin dalam peperangan, tapi gak pernah mendengarkan Nabi sampai istilahnya mencincang-cincang daging musuh atau membunuh musuh. Kenapa? Karena Nabi ini dikirim oleh Allah ke panggung dunia ini untuk rahmatan lil alamin, punya rahmat untuk seluruh alam, bukan satu negara dua negara, bukan kalangan manusia saja, bahkan kalangan dunia jin pun. Oh, nabinya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang membunuh Nabi, sempat mencelakai Nabi, ini orang yang akan paling mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha menghindar dari hal yang seperti itu. Maka turidu aradat dunya, ini khitabnya udah kepada orang-orang beriman, sahabat, kepada kita. Oh, masalah kalau ada peperangan apa yang dinamakan? Turidu, orang-orang beriman, kalau kamu menghendaki kebendaan dunia, dalam jalalannya khitamuha bi ahdil fida, bisa yakni yang kamu kehendaki
untuk mengambil bagian-bagian harta benda dunia. Sementara Allah, wallahu yuridu lakumul akhirah, dalam tafsir jalannya ada yuridu, ada lakumnya. Kalau dalam ayatnya wallahu yuridul akhirah, Allah menghendaki untuk kamu ini sebenarnya akhirat. Yani apa? Thawaba biqadim, adanya peperangan itu justru untuk menambah kekayaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sasarannya karena untuk menjadi apa? Memungut harta benda atau untuk mencari kekayaan dunia, bukan itu al-maksud. Maksud utama adalah memperkaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, muncul peperangan, gak muncul peperangan, mesti yang ditanamkan seharusnya apa yang mesti saya buat dalam langkah-langkah dalam tiap saat ini yang membuahkan kira-kira akan menghasilkan pahala atau ganjaran atau gaji untuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaan Allah SWT tak ada tandingnya. Begitu pula kebijaksanaannya Allah Ta'ala. Allah SWT punya sifat al-hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ini sebagai zat yang paling bijaksana di antara yang bijaksana? Maka apa yang mesti kita jawab? Bala. Kalau kita menjawab na'am, bahaya. Na'am sama bala kalau orang Indonesia artinya ya, tapi dalam kandungan Arab beda. Karena kalau bala itu berarti, kalau bala ngambil membenarkan alaihissallah, bukankah Allah ini ahkamul hakimin, maka benar. Benarnya berarti Allah adalah ahkamul hakimin. Kalau na'am berarti benar, bukan Allah itulah ahkamul hakimin. Maka menjadi bahaya. Maka di sini Allah SWT punya sifat al-hakim yang barusan Allah kehendak itu kepada orang beriman adalah kampung akhiratnya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam satu riwayat bahwasanya Allah ciptakan kemegahan-kemegahan dunia. Ad-dunya uliqat selaku, dunia yang mempesona ini, kemegahan, keistimewaan, keindahan alam semesta dunia ini diciptakan untuk manusia. Namun manusia diciptakan untuk kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang? Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya Allah SWT adalah sifatnya azizun hakim. Kalaulah di dunia ini ada ternyata kita sholat, taat, rajin terus, kok susah kali ya cari uang atau cari apa, kebenaran dunia. Sementara itu yang jarang sholat, itu yang sering maksiat, lancar aja. Bisa jadi. Apakah berarti Allah nggak bijaksana? Bijaksana. Justru kadang munculnya hal-hal yang seperti itu karena Allah punya kehendak agar hambanya ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap berarti malah akan semakin Allah ini mau mencapakan agar kita makin merengek, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, fakulu laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Sekiranya tidak ada ketetapan, laula kitabun, sekiranya tidak ada kitab. Kitab di sini maksudnya adalah suatu
ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman dahulu. Maka apa yang akan terjadi? Falaula kitabun minallah sabaqa lamassakum. Niscaya kamu akan ditimpa mengenai apa saja akhadhum adzabun adzim. Di sini berarti ada hal yang terjadi, bahkan dalam peperangan ketika menang mendapatkan jarahan dihalalkan bi ihlalil ghanaim dalam Jalalainnya, dengan dihalalkannya ghanimah wal asra, tawaran-tawaran kepada kalian. Ini sebagai tebusan juga sebenarnya minal fida. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Oleh karena itu maka makanlah dari apa saja yang kalian dapat menjarah, yang penting dengan cara yang halalan thayyiba. Allah firmankan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Kita disuruh makan ini yang halal, yang bagus. Halal kalau nggak bagus, ntar dulu. Nasi kita, haknya kita, tapi sudah 3 hari nggak pernah diangetin, basi. Ya jangan dipaksakan, nanti malah jadi penyakit, jadi lemah dalam pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Makanya begitu juga, bagus tapi nggak halal, jangan. Berusahalah untuk menjauhi dari perkara-perkara yang tidak halal. Tidak halal ini ada kalanya memang zat bendanya, ada kalanya cara mendapatkannya. Maka pesannya Allah, wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Takutlah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Kenapa yang mulia? Karena seuntung-untungnya manusia yang diberi kesempatan banyak menghirup udara di dunia ini adalah manusia yang mau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bisa dikerjakan di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Gak mesti harus di masjid, gak mesti harus di pesantren, di pasar, di kafe, di mana kita berada, tertanam ada rasa takut kepada Allah SWT. Maka yang dikehendaki takut kepada Allah ini bagaimana fisirri wa alaniyah, dalam keadaan samar, gak ada orang, dalam keadaan terang-terangan, banyak yang melihat, ngedeng. Ini bagaimana? Selalu dan selalu takut kepada Allah Ta'ala. Maka pantas bekal yang terbaik menuju kampung akhiratnya Allah yang akan kita singgahi kekal abadi sarmadi di sana ini apa? Bekalnya adalah ketakwaan. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencarilah bekal untuk menuju kampung akhirat ini, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sering kita dengar kata ulama, perbuatan-perbuatan manusia ini banyak yang membuahkan dosa. Pernah mendengarkan khutbahnya Ustadz Aryo masalah sholat ini bukan dosa? Bukan. Memang sholat ini bukan perbuatan dosa, tapi dalam sholat ini banyak kadang amalan-amalan yang memunculkan dosa. Baru takbir Allah Akbar, ingat istri tetangganya misalnya, naudzubillah. Baru ruku Allah Akbar, ingat lagi, naudzubillah min. Makanya habis sholat suruh banyak beristighfar. Kenapa? Karena dalam sholat aja banyak mengerjakan perkara-perkara yang membuahkan dosa.
Oh, kalau sholat menyembuhkan dosa berarti kita tinggalkan sholat aja? Oh jangan. Tinggalkan sholat, ya satu dosanya. Dosanya apa? Cuma dosa meninggalkan sholat, satu saja, tapi besar kali. Siapa bilang? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau tuturkan kata kasih wejangan sebelum beliau meninggal ini, sampai kalau siapa saja meninggalkan sholat tanpa suatu uzur, kok tinggalkan sholat, tsumma qadhaha, kemudian mengqadha saja, maka akan tinggal di neraka berapa? Satu hukum. Terus kayak apa yang banyak meninggalkan sholat, yang di situ nggak mengqadha lagi? Naudzubillah min. Semoga Allah ampunkan. Maka masalah kalau tanpa ampunan Allah Ta'ala, dan kita misalkan bisa sholat, jangan terlalu, nggak boleh juga menyombongkan dengan amalan-amalan kita. Minta Allah istiqomahkan. Maka yang udah sholat pun tetap minta ampun kepada Allah Ta'ala, karena kita ini memang siang malam banyak berbuat dosa, sebagaimana dalam hadis qudsi yang Allah firmankan, ya ibadi innakum tuti'una laila wa nahar, hamba-hambaku, kamu ini siang malam buat salah saja, namun Allah firmankan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku bisa ampunkan seluruh dosa itu. Oleh karena itu maka pesannya Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kamu kepadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Maka diantaranya banyak-banyak istighfar ini bisa membuka pintu rizki juga. Maka insya Allah banyak-banyak istighfar kita, insya Allah ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, kajian tafsir kali ini sampai sini dulu, sampai ayat yang ke-69. Semoga dengan sedikit mujadahnya kita, Allah SWT beri pemahaman sama kita, beri kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa ambil ibrahnya dari kajian ini, niat amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.